Ada trauma. Ada trauma. Karena miskinnya dan rumahnya dijual karena reksa. Oh, dia kejeblos di sana. Ya, di Jakarta tuh Bisa. punya alasan bukan karena bosan, karena ada masalah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan sama Mas Ili. Hari ini kita bareng sama Mas Aris dan Mas Reza. Masih di Kampung Beci. Kita hari ini lagi jadi anak senja nih Mas Ili. Masih nyore. Masih nyore di. Silakan. Dan santai hari ini nyore-nyore di Kampung Beci. Terus ada hal yang menurutku asik kalau kita bahas karena di sini kan ada Mas Reza, Mas Ili. Beberapa tahun terakhir kan Mas Aris sama Mas Reza nih kolaborasi untuk membangun tempat ini. Nah, aku ngerasanya proses Mas Reza dan Mas Aris membangun Kampung Beci ini bagus untuk jadi obrolan kita, topik kita sore ini. Siapa tahu bisa manfaat buat teman-teman di komunitas sama penontonnya Saling Berguru gitu Mas Ili. Mas, ini kan Mas Reza tahun kedua, tahun ketiga di sini. Tahun ketiga, jalan ketiga. Ya. Mas cerita dulu sebelum di Kampung Beci ini profesi Mas Reza nih apa sebelumnya bisa terus nyasar ke Kampung Beci nih on proses sampai bareng sama Mas Aris sampai Kampung Beci ini sebagus ini. Monggo silakan. Oke, dulu sebelumnya saya di Jakarta, Mas. Nama lengkap dong, nama lengkap dong, perkenalan banget ya? Iya dong. Ya, saya Reza Setiawan, istri 1, anak 3. Alhamdulillah. Waktu itu sebelum prosesnya sebelum di Kampung Beci, saya tuh kan kita tuh keluarga homeschooler. Homeschooler. Kemudian di 2015 akhir kami memutuskan untuk pindah ke Salatiga. Dari Jakarta ke Salatiga. Pindahnya prosesnya memang juga panjang kan. Situ karena memang semua berfokus karena memang kami pengen dulu mau belajar homeschool Mas, gitu di Salatiga. Sampai akhirnya kemudian saya resign, saya pindah full ke Salatiga. Nah, di Salatiga sendiri kan nggak ada saudara juga Mas. Oh iya. Jadi memang benar-benar hijrah benar total. Yang mikirnya sih dulu nggak hijrah banget lah, yang maksudnya kepengen ya. Dulu memang jujur bosan ya Mas ya kerja di Jakarta gitu, yang pengen sih memang dari cita-cita jajal omah-omah ning Jawa gitu. Oh gitu. Ya, delalah istriku tak framing gitu, ada homeschooling di sini Salatiga kotanya enak gitu. Akhirnya tak bujuki ya, akhirnya wah mau gitu. Kemudian kami pindah, kemudian berproses Mas gitu. Nah, kalau secara profesi sih saya memang nggak ada rencana apa-apa ya. Menjalaninya sampai di suatu waktu karena ya uang tabungan habis Mas. Tabungan habis. Nah, disitulah jujur mulai wiki arep ngopo ya Mas ya gitu kan. Terus akhirnya dengan bekal itu ya panik mencari sesuatu yang aku bisa kerjain gitu. Akhirnya masuk komunitas. Akhirnya komunitas itu berarti waktu itu sempat 4 tahun ya. 4 tahun, jadi 2019 Februari. Nah, itu sama Mas. Iya. Mas. Berarti tabungan habis setelah 4 tahun. Iya. Beda 2 minggu. Bisa 2 minggu. Berarti 4 tahun tabungan habis. Aku masuk duluan. 2 minggu baru. Dia iri kan? Bukan cuma sekedar iri sih Mas. Gimana? Padahal udah masuk Salatiga duluan, udah Semarang duluan, tapi kok Isal masuk duluan. Kecolongan. Tak cerita nih Sal. Dulu aku ingat. Dia datang ke rumah Mas. Waktu itu rumah yang masih di bawah, di rumah komunitas tapi yang di Brotojoyo. Broto, nggih. Ngelamar waktu itu. Mas aku kepingin belajar di komunitas. Aku bilang, oh silakan boleh. Terus aku kasih syarat waktu itu. Waktu itu aku masih ingat, kalau kamu masih ingat di bawah tangga itu, dia salah satunya jualan kangen water. Boleh, syaratnya 1, lepasin kangen water yang kamu. Aku juga dia. Aku juga dia. Upline. Upline.
Good man. Bener. Iya benar. Aku lihat. Oh iya. Oh. Alhamdulillah nggak berani. Terus. Bener, plong-plong itu bener mas. Keper. Nah, iya. Tapi waktu itu juga mas di sempat kita ngobrol tentang ini mas, belajarnya mulai jajal lagi saya mas. Ya, waktu itu trading ya mas ya. Forex. Di mana aku waktu itu ada memang ada trauma. Karena miskinnya dan rumahnya dijual karena forex salah satu. Oh, dia kejeblos di sana. Ya di Jakarta tuh bisa. Bukan karena bosan, karena ada masalah. Iya. Setuju mas. Ada masalah ngono ya. Iya. Ini ruang diskusi tapi jujur kan. Bantai. Bener. Tapi memang bener akhirnya kan akhirnya ya gini. Memang ada masalah, kemudian kami pindah, kemudian kita berproses. Wah itu parah memang. Parah. Buat aku sih mas parah mas. Jadi masuk waktu itu itu ada satu syarat ya yang benar-benar kita masuk ya mas ya. Oh iya, cerita lagi sing prosesmu. Oke. Ya. Sekitar bulan Februari itu tahun 2019 gabung itu kan aku minta syarat. Oke, nggak apa-apa, ning syaratnya gue kudu izin karo Faisal dan Faisal mengizinkan. Tapi ada syarat berikutnya soal tenis. Apa tuh? Nah itu adalah untuk menjual mobil. Nah tapi adalah kami sangat mengerti waktu itu mas, yang kita mikir iya ya ini mungkin carane Mas Ili untuk memotong kaki kami gitu ya mas. Karena memang kami punya kebiasaan yang jenenge tagline keluarga kami kan jelajah langit biru gitu. Sing istilahnya nglayap bendina mas ya. Tapi duitnya rata. Jelajah langit biru ya. Jelajah. Ya bisa aja kan sebulan bisa 2 kali Jakarta tuh bolak-balik itu bisa mungkin. Jelajah bener ya. Jelajah bener. Biasa ngawur itu sebenarnya. Nah, terus prosesnya itu mencoba kami pun mengikuti terus apa yang ada komunitas. Nah, buat saya pribadi itu semakin dalam aku semakin angel mas, maksudnya kok buat aku seperti aku mengerti, cuman ini orang sadar gitu. Benar mas, prakteknya kesulitan gitu ya? Mengalami kesulitan. Nah kalau sampai sekarang pun akhirnya yang 1 tahun terakhir ini aku yang baru ibaratnya mungkin iso semalah ngeh ya gitu. Mulai di Kampung Becik ini aku pengen cerita sedikit. 2019 September ya mas? September. Nah itu pun aku memulai yang sesuatu yang baru gitu, yang waktu itu benar mas Ili, ini ruang sulitmu gitu ya. Itu ya ada hutan perlu digarap gitu. Aku enggak punya background sama sekali gitu. Background dulu bank, terus sekarang golek apa mas? Eskavator ya. Golek eskavator, karo tukang dan wesjan. Sesuatu yang aku nggak ngerti gitu. Dan aku cuma satu yang dipikirannya waktu itu mas ya. Ya usah aku coba jalani gitu. Cuman sedikit tak simpulkan ya. Sampai sekarang ini yang aku bisa telaah ya perjalananku itu adalah ada 2 sih mas, yang terbesar ya, yang itu adalah untuk mengosongkan gelas itu ternyata nggak gampang. Experience-ku, pengalamanku dan mas sok tahunya itu loh. Aku ngerti gitu, tapi kan orang ngono kan caranya. Iyalah awakmu mantan presiden bang. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana berguru dengan tenang, sungguh-sungguh. Itu dua itu mas yang aku berarti yang kemarin-kemarin ini memang ya sudah terbukti secara data ya aku kurang sungguh-sungguh. Wajada. Siap. Nah, ya sebelum nanti ke Mas Aris atau ke Mas Ili, tadi kan udah prosesnya. Hari ini yang menjadi sebuah kesibukan seorang Mas Reza di Kampung Becik apa?
Kalau sekarang kesibukan ini adalah aku di job service, Mas. Job service, lagi ngedalamin job service. Bidang job service, dan saya di mentori oleh anak dari Mas Ili, Mas Fadli, Kak Fadli. Oh, Kak Fadli. Di situ aku belajar lagi gimana aku harus belajar ke seseorang yang jauh lebih muda, dengan ibaratnya aku merasanya bahwa ya ini saatnya aku kembali, aku rendah, gitu. Dan aku nggak apa-apa, Mas. Dan aku benar-benar di kali ini tuh aku yang saat ini harus aku tak lakoni, gitu. Aku merendahkan serendah-rendah mungkin supaya ya kalau sing iso direndahno. Oke. Alhamdulillah. Mantap. Oke. On proses lagi belajar job service, terus di Kampung Beci hari ini sudah ke beberapa. Mas Reza termasuk orang yang ngawalin di sini ya. Nah, Mas Reza kan lu kan didampinginnya sama Mas Ili sama Pak Aris juga kan? Aris di lapangan. Ya. Aku Mas Sutar. Mas Sutar. Mas Sutar udah pernah kita wawancara juga dulu di sini. Aku ke Pak Aris nih, Pak Aris. Cepet ya karena proses Mas Reza ini jatuh bangun. Terus Pak Aris ketemu Mas Reza. Kalau bahasa Mas Ili itu kalibrasi sampai dapat truk itu kan aku nggak tahu prosesnya berapa lama Pak. Sharing Pak. Silakan Pak. Betul aku ya Mas. Jadi gini, waktu itu saya begitu Mas Ili sama Mas Sutar, Mas Reza, oke. Saya langsung ini perang ini saya bilang. Perang nih. Tapi saya perang harus menang gitu. Gitu. Jadi saya nggak mau coba-coba. Makanya bilang siap, dan saya ini perang ini dah. Nah, ketika Mas Reza tadi, ini ternyata Mas Reza belum bisa jadi orang rendah. Maksudnya saya sebagai director dan sebagai project manager waktu itu, nggak bisa. Saya balik itu. Mas jenengan jadi direktur ya. Loh kenapa? Jenengan pintar ngomong tapi rasa ngerjain. Jadi kalau saya project manager bisa ngerjakan. Nah, tapi ketika dia jadi direktur, kok malah nggak bisa ngomong loh. Kalau pas jadi project manager nggak ngerjakan, pandai ngomong. Begitu direktur malah nggak bisa ngomong. Wah ini nggak jalan lagi nih. Tapi kan saya bilang tadi, ini perang dan saya harus menang. Sudah gini aja, Mas Reza jadi project manager, saya jadi mandor. Nggak bisa. Hingga akhirnya udah aja Mas. Ini kita coba terakhir apa? Jenengan klien yang punya duit, saya ngerjakan. Dan itu jadi. Sampai segitunya ya? Jadinya benar-benar waktu itu, waktu menjelang Lebaran, benar-benar bisa tempati. Saya langsung, alhamdulillah perangku berhasil. Iya. Itu proses menariknya ya. Nah itu karena apa? Malam takbiran ya Mas itu ya? Malam takbiran. Ini tukang sampai sini jam 8 malam ini. Itu benar-benar menjadi jembatan saya ketika antara ilmu dan amal itu ternyata kok harus dijalani dengan cara gini ya. Karena waktu itu saya pengen menang. Berarti saya udah nggak ngelihat saya atau dia lagi. Jadi saya mau rendah atau tinggi, saya malah nggak mikir. Pokoknya menang tuh berhasil, rumahnya ditempati sama ibunya. Pada malam Lebaran. Itu kalau enggak berarti saya gagal, kalah saya gitu. Jadi dengan by hook or by crook, pokoknya mau jadi apa aja, yang penting tujuannya perang menang. Itu Mas. Proses menarik Mas Aris, Mas Reza kan didampingin sama Mas Sutar sama Mas Ili. Aku nanya ke Mas Ili di proses ini, Mas Ili. Pak Aris ini kan dengan latar belakang di konten kita sebelumnya kan memang berani bersikap, karena aku melihatnya punya latar belakang yang juga fighter, tadi Mas Ili cerita di konten diskusi kita sebelumnya. Tapi di proses ini kan jatuh bangun Mas Ili, jatuh bangun kan. Aku nggak tahu, tapi poin-poin dari Mas Ili mungkin bisa membantu. Apa sih yang membuat Mas Aris sama Mas Reza ini berjalannya tuh, proses kreatifnya tuh keren banget. Aku ngelihatnya keren tuh karena ini jadi tontonan yang wah ini seru deh jadi film gitu. Tontonan. Mas Ili, monggo Mas Ili. Melihat Mas Aris karo Reza itu kan menarik ya. Karena kayak melihat kita kalau di televisi itu ya lihat kartun gitu. Kartun gitu. Dan
lucu toh, kita ini kan bisa ketawa sendiri gitu ya. Tapi selalu kita tegaskan toh, Sa, Ya. di dalam hidup kita itu orang tuh kalau mau berproses tuh bagus dulu atau tidak baik dulu. Itu selalu pertanyaan kita kan. Ya, Jadi kamu gabung di komunitas itu kan disuruh gagal dulu. betul. Ya. Mas Reza pun sama. Ketika gabung di komunitas itu bukan disuruh berhasil. Bohong, aku nggak percaya. Justru karena dia melakukan kesalahan-kesalahan itu. Dan itu sebenarnya hanya sepertinya. Percayalah, itu hanya sepertinya. Ternyata hal pertama yang langsung dapat apa jenenge? Nek menungso iki apa? Dapat ilhamnya adalah Mas Aris. Bener gak Mas Aris? Betul. Oke. Ternyata Mas Aris sadar pada proses itu yang dia tadi bilang bridging itu loh, San. Jembatan Itu jadi jembatan dia untuk mengerti bahwa proses kreatif ketika mendampingi seseorang itu yang dibutuhkan Mas Aris adalah orang yang sepertinya sulit seperti Mas Reza. Nanti akan tunjukkan Mas Reza posisinya di mana. Ya. Tapi Mas Aris dulu. Dan itu sangat dibutuhkan bagi Mas Aris. Jadi bayangkan, sama juga. Aku tahu ketika Mas Aris gabung itu, hal pertama yang aku sadar, yang aku siapkan, mental rangkapku itu adalah rangkap tuh gambarnya bisa, kalau di gambarnya videonya di sana, gambarnya kan bisa begini, rangkap itu bisa sama. Iya. Ya. Tapi rangkap itu bisa jadi begini. Dan Ya. itu aku menyiapkan disebut kata blank spotnya dulu. Ya. Atau aku menyiapkan bahwa aku ketika dampingin Mas Aris itu yang tak siapkan itu adalah ruang gagal, bukan ruang berhasil. Ya. Kalau aku gagal, aku akan belajar. Dan ternyata benar, waktu dengan Mas Aris pertama kali itu, waktu nggarap Kampung Becik ini, alhamdulillah itu penuh dengan, aku bilang bisa jadi masalah. Itu secara teknikal. Ya. Tapi secara filosofiku itu benar gitu loh. Yang benar ya begitu dulu. Karena dengan begitu aku bisa rame-rame sepakat dengan Mas Aris, Mas, apa nggak sebaiknya begini. Dan alhamdulillah itu sepakat, Sal. Ya. Banyak lah Ya. contoh-contoh realnya itu banyak. Banyak. Mas, Ya. banyak sekali. Banyak. Mungkin jangan-jangan orang resane sing goblok. Jangan-jangan corone Aris lek ngandani Resa ki salah gitu. Loh, Ya. betapa proses pendampingan ini kita ini akhirnya bersepakat. Benar-benar kalau di tayangan saling berguru ini kan selalu yang kita omongkan kan selalu yang dihina-hina kan diriku sendiri, Ya. diri kita sendiri. Ya. Nah, belajar yang paling optimal menurut aku itu bukan dari orang yang berhasil nunjukin, oh, udah banyak lah kita ditunjuk-tunjukin, dipamer-pamerin. Sudahlah, kita capek. Ya. Seru itu nonton kartun. Sesuatu yang selalu salah dan kita ketawa ke TV, tapi di situ kita bisa belajar atau tidak. Ya. Mas Aris, Mas Reza. Dan kita akhirnya sepakat sama Mas Sutar. Ya. Apa juga? Mas, podo-podo rak ngerti nih, jangan-jangan ki Reza ki jelmaane Dewa Ruci sing dikirim ning kene iki. Kayak kuwi ilmune akhirnya ilmunya Kalimosodho. Akhirnya kita ini seperti ngajari. Kan konsep pertama tentang Kalimosodho itu pesokone kan ngajari ya. Lah angel banget kuwi. Lah ngajari ki kan modalnya satu. Ya. Apa coba? Ora sabar loh. Tapi tawakal. Aku sebut sebagai sabar itu gak ono nggon-nggone, ono batasane, tapi tawakal. Ya sudah, nggak apa-apa, apapun yang akan terjadi itu ya itu sedang bukan menguji lagi, tapi ya itu ruang kita, itu jalan kita untuk fisabilillah itu habis-habisan di situ. Yeah. bahwa kita punya keyakinan memang Mas Reza ki memang jelmbakne wong suci sing nguji awake dhewe. Nah, kan kita berpikir rangkapnya kan bisa gitu. Betul. Dan boleh toh kita mengatakan itu. Padahal kan bener. Jangan-jangan Faisal atau Mas Aris iki sing dikirim Gusti Allah sampean ki sane mungkin malaikat sopo jenenge ya, ora ngerti. Mungkin sampean gitu. Enggak tahu. Ya. Nah, itu saja yang selalu kita jaga. Begitu kita menjaga seperti itu, praktisnya kita selalu menjaga ukhuwah kita. Apa sing dadi masalah sini kelompok dhewe? Ono ora? Arep duit entek. 1 juta, 200 juta, atau 300 juta itu apa masalah kita gitu? Kok ono dicangkem-cangkem gitu. Ya mbok wis di ngapurane bar gitu. Iya. Ini jadi guru kita ya. Iya, iya. Betul, itu Mas Aris. Tapi Paris. Betul, itu satu hari saya itu kan selalu ini kok ada yang salah terus Mas Sutar tuh bilang ini,
Mas kowe ora projo, Mas. Ini orang sudah di depan tembok, kamu jeduk-jedukan terus kepalanya. Ya Allah, ini salah benernya. Iya, itu dari depan tembok itu. Terus jedukin terus ya. Jadi tambah hancur. Yang hancur kalau gitu yang salah siapa? Saya. Iya, bener Mas Aris. Nah, sudah kalau gitu kan saya lupa. Lupa tuh gini loh. Saya tuh awalnya seperti mengeksploitasi secara tidak sadar ya. Bahwa saya dijadikan direktur, maka pekerja saya semuanya harus berhasil. Yang dapat nama siapa? Saya. Harus maksimal. Harus maksimal. Terus apa? Bayarannya rendah, keuntungannya tinggi gitu. Ternyata itu menghancurkan saya. Terus ketika Mas Projo gitu aja langsung saya, berarti saya selamanya eksploitasi. Saya nggak eksplor. Nah baru saya eksplor Mas Reza. Mas Reza itu orangnya seperti ini. Nah kalau kondisinya ada seperti ini, maka dolim kalau saya mengeksploitasi, harus eksplorasi. Ketika eksplorasi itulah menjadi apa? Pembelajaran saya yang sangat besar. Jadi ketika masih ada kesalahan itu salah, itu cermin saya. Cermin bahwa saya kalau ngomong ternyata masih salah dilakukan. Diubah lagi, terus diubah. Nah semangatnya cuma satu tadi, perang harus menang gitu aja. Ya. Jadi walaupun akhirnya nanti saya ngubah jadi apapun nggak masalah kan, seperti menang gitu. Penting menang. Penting mau lebaran ditempati gitu. Ya. Nah itu sih Mas. Siap. Cakep. Ya, aku melihat proses Mas Aris sama Mas Reza ini kan proses yang kalau di saling berguru kita selalu bahas tentang seduluran Mas Ili. Iya. Seduluran yang masih dibilang di komunitas itu seduluran ya segala-galanya. Mungkin di tempat lain yang konsep sedulurannya tidak seperti sedulurannya kita di JRU ini, ya mungkin ketika ngelihat Mas Reza jatuh bangun salah ya akhirnya milih untuk tidak diteruskan atau proyeknya diganti orang lain gitu. Tapi aku melihatnya proses Mas Reza ya tadi, kalau masih dibilang kayak kartun tadi ya, jatuh, bangun lagi, hidup lagi, jalan lagi, jatuh, bangun. Tapi itu Mas Ili sama Mas Sutar menanyakan ya, Iya. apakah Mas Aris masih mau lanjut gitu? Terus, iya Mas. Tetap lanjut. Oke. Kenapa tetap lanjut? Karena gini, bahwa proses ini kok saya menjadi seneng gitu loh. Berikan waktu bagi saya untuk bisa sampai menemukan, karena saya belum bisa menemukan eksplorasi saya itu belum selesai seperti itu. Iya. Nah saya pengen sampai selesai, dan sampai selesainya itu pun saya pengennya apa? Mentor saya mengatakan bukan saya. Oh iya. Ketika diganti kan Mas Ili yang bilang ya udah, berarti udah eksplorasi saya sudah selesai, biar menjalankan yang lain. Siap. Mas, respon dong Mas, proses perjalananmu di mentoring itu dari sisimu tuh kan dianggap salah. Kan Mas Reza kan bilang baru setahun terakhir ini baru apa semelehnya ya, apa namanya? Iya. Semeleh bener. Semeleh. Nah, aku sendiri pribadi menilik di awal-awal dulu tuh Mas ya. Itu memang nomor satu ya bapernya Mas. Bapernya itu luar biasa. Terus selalu ingin membuktikan diri. Itu yang Iya. aku iso gitu. Cuman di perjalanan itu kan akhirnya bukan aku iso kemudian aku berusaha menunjukkan, tapi aku denial kan Mas. Aku tidak sadar diri. Nah itulah yang sampai menuju ke salah, menuju ke benar aja, kepengen membuktikan itu aja udah salah. Ada satu kejadian Mas yang di letak seduluran, dan ada dua kejadian sih sebenarnya. Pertama itu Mbak Yuda tanya ke Mas Aris, Mas, janjiannya masih cinta nggak sih sama Mas Reza? Mbak Yuda sendiri cerita ke aku masih lah. Apa ora cinta gitu. Apa ngati ngene ora cinta kan. Itu aku semi Mas Aris itu melakukan ini ya karena cinta gitu. Jadi, dan satu terakhir Mas, satu lagi Mas. Kakakku meninggal Mas. Gitu. Aku telepon, Mas aku pinjam mobil ya Mas. Aku nggak tahu aku pinjam siapa lagi. Aku telepon Mas Aris. Dan Mas Aris, Mas Rausar ini tak tenang mobilnya. Mas Aris bawa mobil dua. Wah, aku rasanya, aduh,
itulah yang aku nek ngomong seduluran ya iki sing kudune sing tak fokuskan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paris monggo. Ya itu Yuda kan lihat prosesnya kayak gitu kan. Ya. Terus kalau setiap hari begitu, itu kan jadi masalah. Masalahnya dia apa? Sudah gini aja. Masalah masih cinta nggak? Loh, saya langsung kaget sebenarnya. Apakah ekspresi saya itu bukan ekspresi cinta? Terus saya itu cinta sama dia. Nah, saya baru belajar ekspresi cinta saya ternyata tidak diterima, disalahpahami. Ya disalahpahami. Jadi aku bilang, Dek, beri aku waktu. Ini eksplorasi saya masih berlangsung. Saya akan ubah caranya supaya bahwa cinta saya itu terlihat oleh dia. Itu membangun kepercayaan kan. Ya. Jadi ini saya masih salah ini. Tapi ya, saya ini proses. Tapi kalau bilang cinta, iya sampai kapan lu tak bela itu. Ini baru hari obrolan sore ini penuh lalu nih Mas. Baru tapi operasional kan. Mantap ini, beneran proses seduluran yang ya Mas Ili sebagai penutup nih Mas Ili. Karena menurutku ini satu contoh bagus banget dalam sebuah komunitas proses pendampingan yang dua-duanya ngerasa dia belajar secara operasional jatuh bangun, tapi secara aku nggak ngerti ini konten yang menuju ke mana menurut Mas Ili menjadi sebuah peningkatan untuk dua saudara ini Mas Ili. Monggo. Kartun Mas, kartun. Tom and Jerry ya. Oke kan prosesnya luar biasa baik ya yang dilakukan oleh baik Reza maupun Aris ini kan, karena memang ya inilah yang sebenarnya hidup yang harus dilakukan oleh kita semua dimanapun kita berada di Indonesia ini. Karena wong Jawa ki kan ngene iki. Dadi nek kliru ya di ngapurane wis bar ngene iki lho. Iya. Nah, ini yang sekarang tuh hilang tuh, Sal. Karena sedikit-sedikit dikaitkan dengan material, ruginya berapa. Terus nanti sedikit-sedikit yang tua merasa nggak dihormati yang muda. Sama juga dikit-dikit yang muda itu merasa kok diseneni terus, kok terus loro hati. Nah, ini yang sebenarnya proses persaudaraan yang terus kita bangun. Makanya kan bahwa kemudian kita ini sekarang sedang mencari rezeki kita. Ya. Pertama rezeki seduluran nih, terus rezeki ilmu, Ya. dan pasti nanti hadiahnya akan jadi rezeki materi kan. Harapannya kan begitu. Bismillah. Nah, proses-proses yang kita lakukan ini dengan cara-cara berkah begini nih, menurut aku kan berkah. Ya. Dan akhirnya berdampak kepada yang disebut kata rezeki haru itu. Coba membayangkan, kowe ndeloi proses kreatif mereka berdua, dan hari ini tetap bersatu dengan dulu konflik yang luar biasa besar, aku bilang. Maka aku setuju banget, setiap manusia itu kan menghadapi perangnya setiap hari. Makanya Mas Aris tadi bilang, nah perangnya itu kan kudu menang terus. Ya. Terus kan perangnya itu bukan Reza perang sama dia, kan nggak gitu, bahwa dia perang dengan ini salah besar. Perangnya Mas Aris itu ya dengan Mas Aris. Ya. Makanya kan barang siapa yang bisa mengerti dirinya, dia akan ketemu semestanya, atau ketemu dunianya, Ya. ketemu keinginannya, sampai puncaknya ketemu Tuhannya. Ya. Kan itu Sal. Enggak usah. Ya, aku nggak mau nutup bikin kesimpulan apa-apa, ini udah keren banget obrolan ini. Mas Reza, terima kasih banyak. Mas Aris, Sama-sama. sukses buat Kampung Beciknya. Next kita akan bikin konten. Tapi satu lagi. hal Oh iya, monggo Mas. Jadi Mas Reza itu menjadi guru saya ketika saya melihat seperti alter ego saya, Mas. Alter ego. Iya, jadi saya melihat ya tadi kayak Dewa Ruci itu. Jadi sebenarnya yang dialami Mas Reza itu sebenarnya pernah saya alami juga kan, atau yang saya alami juga ketika menghadapi masalah itu. Nah dari situ saya, ini sebenarnya cerminan diri saya sendiri juga sebenarnya. Dan dari situ saya belajar banyak banget hingga suatu saat ini ada, tapi ini nggak pernah tahu mungkin ya. Istri saya pernah bilang gini, oke udah cinta Mas, dengan skala ini terus kenapa masih dilanjutkan sampai kapan? Saya bilang, Mas Reza itu berkahi aku. Istimewa. Mas. Nanti tanya sama dia.
Nanti nangis ya. Apa? Rezeki haru kan kayak ini. Iya. Terus Mas. Bener loh. Oke, Mas. Masalah rezeki karo alamnya itu diberi rezekinya itu. Iya. Lantaran persis. Hmm. Itu karena bener-bener karena perangnya dia itu bisa dengan dirinya. Lah pintunya itu ya resa itu. Makanya saiki ning gone Pilong becik muridnya 900. Iya, benar. Putrane bisnisnya mulai geblas kayak gitu. Alhamdulillah kan gitu. Tapi konten yang penuh air mata. Tapi kayaknya galak ya. Sebenarnya galau. Tak sampai closing ngegak begini Mas. Masih ilik lagi. Tak closing nih. Wes soalnya nggak pakai air matanya tak kayak anu nih bisa. Kasih tisu 2 kilo tisunya. Jadi dulur-dulur. Jadi gini sedulur-sedulur. Ternyata hal yang tidak bisa kita hindarkan adalah satu yang orang tidak pernah sadar, namanya rezeki haru. Bayangkan orang untuk mencari rezeki haru aja harus ke masjid, harus ke makam-makam, terus harus punya masalah. Di tempat kami, dengan cara bersenang-senang ini adalah sudah langsung mengakses rezeki haru yang ternyata rezeki haru itu bisa kita panggil kapan, asal kita punya deposito. Apapun peristiwa-peristiwa penderitaan yang akhirnya menjadi kesadaran itu menjadi sesuatu yang menjadi elaborasi mendorong kita menjadi mencari berkahnya terus. Terima kasih sedulur semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.